Bab 1794 banding 1794. Zhao Su, tingkat 3. Lulus penilaian. Petik 2. Zhao Zhao, tingkat 4. Lulus penilaian. Petik 2. Saat suara Dea Chon Hong jatuh, segera menimbulkan gelombang seruan. Zhao Zhao benar-benar mencapai tingkat 4. Dia disebut orang nomor 1 garis keturunan Gajah Iblis memang tidak hanya membual. Petik 2. Sebagai perbandingan, Han Yong dari Sekte Thundercloud jauh lebih buruk. Petik 2. Kejeniusan yang dipelihara oleh Thundercloud Sekte kali ini terlalu lemah. Advertisement, dendam antara sekte tingkat Dewa Surgawi bukanlah rahasia di sini. Semua berasal dari sekte tingkat Dewa Surgawi. Mengenai masalah Zhao Zhao dan Han Yong, semua orang sangat jelas. Ekspresi Han Yong sangat jelek. Dia berpikir bahwa Zhao Zhao paling banyak akan menjadi puncak tingkat 3. Dia tidak menyangka Zhao Zhao benar-benar mencapai tingkat 4. Dengan cara ini, tekanan yang dia alami sangat besar. Tidak masalah jika dia kalah, tapi orang akan mengatakan bahwa Thundercloud Sect lebih rendah dari Devil Elephant Sect. Pada kenyataannya, dua sekte besar masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Hanya saja Sekte Gajah Iblis berkembang pesat beberapa tahun ini, dan sudah samar-samar menunjukkan tren yang membayangi Sekte Thundercloud. Oleh karena itu, Han Yong tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi. Zhao Zhao mendarat dari udara dan dengan sengaja melewati Han Yong dan berkata sambil mencibir, Han Yong, saya sudah menembus ke tingkat 4. Aku tahu kamu tidak yakin, jadi jangan lebih rendah dari ini. Petik 2. Ekspresi Han Yong berubah dan membuka mulutnya, ingin membantah. Tapi dia benar-benar tidak percaya diri. Advertisement, mengeluarkan pembicaraan besar sekarang, jika dia tidak bisa mencapainya dalam beberapa saat, itu akan lebih memalukan. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berbicara, Anda yakinlah, ketika saudara Han naik sebentar, dia hanya akan lebih tinggi dari Anda dan tidak lebih rendah dari Anda. Petik 2. Zhao Tiga bersaudara dan Han Yong adalah musuh bebuyutan. Dia turun hanya karena dia ingin pamer sedikit ke Han Yong, jadi dia tidak memperhatikan bahwa Ye Yuan sebenarnya masih di sini. Mendengar Ye Yuan berbicara, ekspresi Zhao Zhao tidak bisa membantu berubah, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Hanya dengan orang seperti dia. Apa aku tidak tahu seberapa mampu dia? Zhao Zhao mengangkat lehernya dan dengan kuat membantah. Dia takut pada Ye Yuan, tapi itu tidak berarti dia takut pada Han Yong. Setelah berjuang kurang dari setengah masa hidup mereka, mungkinkah dia masih belum mengetahui kekuatan Han Yong? Ye Yuan berkata dengan dingin, apa yang diuji Jade Light Drum ini adalah potensi dan bukan kekuatan. Kekuatan Anda memang lebih besar darinya, namun bukan berarti potensi Anda lebih besar darinya. Petik 2. Saat Zhao Zhao mendengar, dia berkata dengan jijik, hanya dia. Jika dia bisa melampauiku, aku akan mencabut kepalaku agar dia bisa menendang seperti bola. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu itu. Jika dia bisa melampaui Anda, berteriak di depan begitu banyak orang sehingga Sekte Gajah Iblis tidak baik 3 kali. Apakah kamu berani atau tidak? Petik 2. Ketika Zhao Zhao mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi tertahan. Ini bertaruh dengan reputasi sekte, itu bukan terserah dia untuk tidak berhati-hati. Ketika Ye Yuan melihat penampilannya, dia berkata dengan dingin, sepertinya kamu tidak terlalu percaya diri. Oleh karena itu, ketika orang belum muncul di atas panggung, jangan postur di sini. Ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Petik 2. Advertisement. Melihat Ye Yuan mengalahkan Zhao Zhao dengan beberapa kata, Han Yong tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia secara alami tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Zhao Zhao. Tapi bisa membuatnya merasa kempes, dia juga sangat bahagia. Zhao Zhao tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu memarahiku. Apa menurutmu aku akan begitu mudah jatuh cinta? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terlepas dari apakah aku pergi atau tidak, kamu adalah pecundang yang berani. Anda tidak berani bertaruh, bukankah masih karena Anda tidak memiliki kepercayaan diri? Anda lihat, saya berani mengatakan bahwa jika saya kalah dari Anda, saya akan bunuh diri di depan gerbang gunung Sekte Shadowmon untuk menebus kejahatan saya. Tapi kamu, jangan berani. Petik 2.
Ekspresi Zhao Zhao menjadi sangat jelek. Tentu saja kau berani berkata begitu. Bagaimana mungkin seorang jenius tak tertandingi yang menggabungkan hukum spasial dan hukum pedang Dao mungkin kalah darinya? Orang ini bahkan lebih kuat dari Duan Qinghong dan Zhong Hanlin. Hahaha, kamu memang pecundang, bahkan tidak berani menyetujui ini. Jika Anda tidak berani setuju, pergilah ke satu sisi, jangan merusak pemandangan di sini. Apakah tingkat 4 sangat mengesankan? Han Yong juga tertawa keras dan berkata. Dianggap rendah oleh Ye Yuan, dia merasa seperti tidak marah. Tapi dibenci oleh Han Yong seperti ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Han Yong, aku berani bertaruh, lalu apa kamu berani? Jika kalah, kamu juga akan meneriakkan Thundercloud Sek tidak bagus 3 kali. Apakah kamu punya nyali? Zhao Zhao berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Han Yong tercekat saat mendengar ini. Seolah-olah tenggorokannya tercengkeram. Ketika Zhao Zhao melihat situasinya, dia berkata kepada Ye Yuan dengan senyum dingin, lihat. Dia yang tidak punya nyali, bukannya aku tidak punya nyali. Petik 2. Saat Han Yong mendengar ini, kepalanya memanas. Dia berkata, bersainglah, siapa yang takut pada siapa. Zhao Zhao kaget di dalam hati, tetapi dia memikirkannya, tidak mungkin dia kalah dari Han Yong. Wajahnya berubah menjadi gelap saat dia berkata, oke, saya ingin melihat apakah Anda benar-benar bisa berubah menjadi burung phoenix dari ayam betina. Aku akan membuat Sekte Thundercloud kehilangan semua wajahnya di depan semua orang. Petik 2. Masalah ini diselesaikan seperti ini. Tapi hati Han Yong berdebar kencang. Dia benar-benar tidak terlalu percaya diri untuk memenangkan Zhao Zhao. Ye Yuan, kau terlalu berlebihan. Jika Han Yong kalah, dia bahkan tidak akan bisa mengangkat kepalanya di Sekte Bulan Bayangan di masa depan. Dia akan menjadi sasaran cemoohan. Yang Fan berkata dengan suara serius. Jelas, dia sangat marah. Hubungan Yang Fan dan Han Yong sangat dekat. Melihat Ye Yuan menghasut taruhan kali ini, amarah di hatinya berkobar. Jika Han Yong kalah, orang-orang dari garis keturunan Thundercloud akan benar-benar menyingkirkannya, dan memandangnya sebagai pengkhianat sekte tersebut. Di masa depan, dia akan sendirian dan tidak berdaya di Shadowmon Sect. Ini tidak sesederhana berteriak 3 kali. Implikasi masa depan terlalu besar. Mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, taruhan ini mungkin secara langsung merusak masa depan Han Yong. Lebih jauh, Yang Fan benar-benar tidak bisa melihat harapan kemenangan untuk Han Yong. Metode yang Ye Yuan katakan akan dia ajarkan pada Han Yong, Yang Fan juga sangat pesimis. Jika mengajar dengan santai bisa menantang surga, bukankah penilaian Sekte Shadowmon akan menjadi lelucon? Ye Yuan tersenyum saat mendengar itu dan berkata, kamu memutarnya dan memikirkannya. Jika Han Yong menang, Zhao Zhao dan saudara laki-laki tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di Sekte Bulan Bayangan di masa depan. Petik 2. Tepat pada saat ini, murid urusan lain-lain berteriak, berikutnya, Han Yong. Ekspresi Han Yong berubah, sepasang kaki seperti tumbuh akar, dan sebenarnya tidak berani keluar. Ketika Zhao Zhao melihat adegan ini, dia semakin yakin di dalam hatinya bahwa Han Yong tidak bisa melakukannya. Awalnya, Han Yong sudah lebih rendah darinya. Ye Yuan dengan lembut menepuk bahu Han Yong dan berkata sambil tersenyum, ingat, gunakan metode yang aku ajarkan padamu untuk menabuh drum, kamu tidak akan kalah. Petik 2. Jantung Han Yong agak berdebar kencang saat dia berkata, bisakah ini benar-benar berhasil? Ye Yuan menganggukkan kepalanya dengan tatapan acuh tak acuh. Sekarang karena sulit untuk turun dari punggung harimau, Han Yong sadar bahwa dia juga tidak punya jalan keluar. Memperkuat hatinya, dia melompat dan tiba di langit. Han Yong tiba-tiba berbalik, kembali menghadap Jade Light Drum, perutnya semakin membengkak. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat mempesona. Kulit Zhao Zhao menjadi lebih merah saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha. Anda benar-benar membunuh saya dengan tawa. Orang ini tidak akan berpikir menggunakan kentut untuk membunyikan Jade Light Drum, kan? Petik 2. Wajah Bailey Qingyan memerah dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpaling. Di bawah, gelombang ejekan juga datang. Yang Fan marah sampai ekspresinya pucat dan dia bertanya pada Ye Yuan, ini adalah ide yang kamu berikan padanya.
Anda ingin membuatnya menjadi bahan tertawaan dunia. Petik 2. Suara yang Fan belum terdengar saat kentut keras terdengar jelas di seluruh alun-alun. Namun, senyuman semua orang belum memudar ketika suara drum yang lebih bergema menyebar. Dong, bab 1795-1795. Dong, suara drum yang mengguncang bumi menyebar, mengejutkan sampai gendang telinga semua orang sakit. Semua orang yang masih tertawa sebelumnya, setelah mendengar suara drum, wajah mereka berubah drastis. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan dapat mengatakan bahwa suara drum ini adalah yang paling nyaring sampai saat ini. Semua orang tercengang, tidak ada yang menyangka bahwa kentut Han Yong benar-benar memukul Jadelight drum dengan begitu nyaring. Aduh, advertisement. Han Yong menjerit dan benar-benar tidak bisa berdiri tegak, jatuh dari udara. Tapi dia tidak merasakan sakit. Sambil berebut berdiri, wajahnya tampak memerah karena kegembiraan. Dia berlari di depan Ye Yuan dan berkata dengan wajah bersemangat, itu benar-benar berguna. Anda tidak menggertak saya. Petik 2. Ye Yuan memarahi sambil tertawa saat mendengar ini, dan dia berkata, ternyata kamu merasa bahwa aku selama ini menggertakmu. Han Yong tersedak dan berkata dengan malu-malu, aku tidak bermaksud begitu. Petik 2. Kecurigaan juga normal. Bagaimanapun, metode ini agak fantastis, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Di sampingnya, Yang Fan terkejut sampai dia tidak berbicara sampai sekarang. Tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh dengan ketidakpercayaan. Penunjuk orang ini sebenarnya sangat berguna. Diakon Hong melihat pemandangan ini dengan tatapan tertegun. Ini masih pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan metode yang benar-benar tidak masuk akal untuk lulus penilaian. Han Yong, tingkat 5. Lulus ujian. Advertisement. Kata-kata ini seperti palu yang berat, menghantam hati Zhao Zhao. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang jelas, Diakon Hong, saya tidak yakin. Bagaimana dia bisa dianggap lulus penilaian seperti ini? Petik 2. Wajah Diakon Hong jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, apakah Anda menanyai orang tua ini? Zhao Zhao terkejut di dalam hati, tetapi dia membela diri dengan kuat melalui penyesatan dan berkata, Diakon Hong, jika mengeluarkan kentut bisa lulus ujian, bukankah sekte bulan bayangan kita akan menjadi bahan tertawaan dunia? Diakon Hong mengerutkan kening dan berkata, lulus berarti sudah lewat, genderang Jadelight tidak akan menipu orang. Teruslah bertele-tele dan saya akan mencabut kualifikasi Anda. Petik 2. Wajah Zhao Zhao berubah, bagaimana dia masih berani mengatakannya lagi. Han Yong berkata dengan ekspresi puas, Zhao Zhao, bukankah kamu sangat bangga pada dirimu sendiri sebelumnya? Bukankah Anda mengatakan bahwa saya tidak mungkin melampaui Anda? Hehe, sekarang, akui kekalahan. Petik 2. Ekspresi Zhao Zhao sangat suram saat dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu memukul drum dengan metode yang menggelikan, sampai benar-benar masih berani menyebutkan taruhannya. Han Yong sepertinya sudah lama meramalkan sikapnya dan berkata sambil mencibir, sesuatu yang bahkan Diakon Hong telah konfirmasi tidak bisa kamu tolak. Apakah saya lulus tes atau tidak, bendera kecil itu secara alami dapat memastikannya. Oleh karena itu, apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda sekarang? Petik 2. Zhao Zhao tiba-tiba terdorong ke tepi tebing. Beberapa orang di sekitar semua memberikan tatapan aneh, semua memandang Zhao Zhao dengan tatapan menghina. Keduanya bertaruh, yang disaksikan oleh banyak orang. Sekarang, Zhao Zhao benar-benar akan menarik kembali kata-katanya. Advertisement. Zhao Zhao mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, aku mengingkari, jadi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tapi Han Yong tersenyum dan berkata, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Hehe, semua orang melihatnya, orang-orang yang berasal dari sekte Gajah Iblis tidak menepati kata-kata mereka. Tidak ada kekuatan dan dia masih berani bertaruh dengan saya, dia kalah dan tidak mengakui hutangnya. Sekte seperti itu benar-benar menggelikan. Petik 2. Zhao Zhao ini, aku tidak menyangka dia begitu tidak tahu malu. Wajah iblis gajah sekte benar-benar hilang darinya. Petik 2. Tersesat dan tidak mengakuinya, siapa yang masih berani berjalan dekat dengan orang seperti itu di masa depan? Kata-kata Han Yong segera menimbulkan gelombang penghinaan.
Ekspresi Zhao Zhao sangat buruk. Dia saat ini merasa sulit untuk turun dari harimau setelah naik ke punggungnya. Apakah dia mengakuinya atau tidak, reputasi sekte itu dirusak olehnya. Tepat ketika dia bingung apa yang harus dilakukan, sesosok tiba-tiba melintas. Menamparkan. Tamparan keras mendarat di wajah Zhao Zhao. Song Ting memandang Zhao Zhao dengan ekspresi muram dan berkata dengan marah, "Kamu bodoh, apa kamu gila? Untuk benar-benar berani menyetujui taruhan seperti itu." Petik 2. Zhao Zhao penuh dengan keluhan di hatinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Han Yong benar-benar menggunakan kentut dan mengungguli dia? Zhao Zhao baru saja hendak membela diri dengan cara menyesatkan, tetapi mendengar Song Ting berkata dengan dingin, "Kamu apa kamu? Mulai sekarang, kamu bukan anggota garis keturunan gajah iblisku lagi." Petik 2. Ekspresi Zhao Zhao berubah dan dia berkata dengan panik, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah ditolak oleh garis keturunan gajah iblis, dia tidak akan bisa mendapatkan perlindungan di dalam sekte bulan bayangan di masa depan. Di dalam sekte ini di mana para jenius berlimpah seperti awan, sangat sulit baginya untuk mendapatkan pijakan. Song Ting mencibir dan berkata, "Jika tidak, bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini?" Zhao Zhao tersedak saat dia mendengar ini. Sepertinya ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Ekspresi Zhao Zhao menjadi pucat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa masa depannya menjadi suram. Dan pelakunya sebenarnya adalah taruhan. Taruhan yang semula ada di kantong, pada akhirnya dia malah kalah. Han Yong menyaksikan pertunjukan di samping, menikmatinya dengan saksama. Selama bertahun-tahun, Zhao Zhao selalu menekannya, membuatnya hampir tidak bisa mengatur napas. Tidak menyangka bahwa dia hanya menggunakan satu kesempatan dan benar-benar menjatuhkan orang ini. Tanpa garis keturunan gajah iblis sebagai pelindung, 3 bersaudara Zhao akan mati dengan sangat mengerikan. Sama seperti kata-kata Jiang Xueyan ketika dia memperingatkan Ye Yuan, bahkan bakat Ye Yuan tidak bisa berdiri teguh, apalagi Zhao Zhao yang sangat kecil. Pada saat ini, Han Yong sangat gembira di dalam hatinya. Tatapannya saat melihat Ye Yuan juga dipenuhi dengan rasa terima kasih. Sebenarnya, hal yang diajarkan Ye Yuan kepadanya sangat sederhana, itu membiarkan dia terus melakukan siklus peredaran darah yang hebat di dalam tubuhnya dengan kekuatan dunia, akhirnya menenggelamkannya di dalam dantian. Ketika itu terakumulasi hingga batas tubuh, maka lepaskan sekaligus. Meskipun Han Yong tidak mengerti mengapa, dengan sangat jelas, dia melakukannya. Saat memikirkan bahwa dia mencurigai Ye Yuan sebelumnya, dia akan merasa sangat malu. Ye Yuan sengaja membantunya menyingkirkan Zhao Zhao di sini, tapi dia meragukan niat Ye Yuan. Yang Fan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Ye Yuan, "Ye Yuan, aku minta maaf padamu." Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu khawatir tentang saudaramu, itulah mengapa kamu melakukan itu. Akankah saya gagal membedakan antara benar dan salah? Tidak perlu permintaan maaf ini." Petik 2. Yang Fan menatap Ye Yuan dengan heran, diam-diam khawatir di dalam hatinya. Hati anak ini sejelas cermin. "Ye Yuan, saya menemukan bahwa ketika Zhao Zhao berbicara dengan Anda sebelumnya, dia tampaknya sangat takut pada Anda." Yang Fan merasa aneh sekarang, ketika Zhao Zhao menghadapi Ye Yuan, dia menjadi seperti orang yang berbeda dari sebelumnya, seolah-olah Ye Yuan adalah monster yang mengerikan. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak masuk akal. Meskipun Ye Yuan menerobos, Zhao Zhao seharusnya tidak mencapai tingkat ketakutan, bukan? Orang itu diajari pelajaran sengit oleh saya dan Baili Qingyan di pegunungan Shadowmon, itulah mengapa dia seperti ini, kata Ye Yuan dengan ambigu. Yang Fan merasa tercerahkan di dalam hatinya. Tapi kata-kata Ye Yuan membuatnya merasa semakin bingung. Mungkinkah ada hubungan yang tidak jelas dan tidak diketahui antara Ye Yuan dan Baili Qingyan? Penilaian berlanjut, yang tersisa adalah pemain kuat. Cukup banyak tokoh tingkat 3 dan tingkat 4 muncul. Hanya saja tidak ada satu pun tingkat 5. Hanya sepanjang jalan sampai Duan Qinghong bergerak, dia dengan tegas mengambil tingkat 5. Zhong Hanlin dan Duan Qinghong hampir setara, sama dengan standar tingkat 5. Dengan cara ini, Han Yong sebenarnya berada di peringkat ketiga sejauh ini. Inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh semua orang. Selanjutnya, Ye Yuan. Giliran Ye Yuan,
Tapi dia tidak bergerak dan berkata kepada Diakon Hong dengan tangan terkatup, Diakon Hong, dapatkah murid ini meminta untuk menjadi yang terakhir untuk diuji? Bab 1796-1796. Apakah ada kesalahan? Anak ini juga bersikap terlalu keras, bukan? Untuk benar-benar ingin bersaing di final dengan Bailey Qingyan. Petik 2. Cuek dengan luasnya langit dan bumi. Dia pikir dia siapa? Petik 2. Permintaan Ye Yuan segera menyebabkan serangkaian ejekan. Apa yang diwakili oleh final adalah kekuatan dan status. Ye Yuan adalah seorang freeloader di mata semua orang, apa haknya untuk menjadi yang terakhir? Alis Jiang Xueyan berkerut ketika dia mendengar itu dan berkata, apa yang ingin orang ini lakukan? Dia menggunakan metode ini untuk memperjuangkan pembenaran. Anak ini juga terlalu kekanak-kanakan, kan? Petik 2. Bailey Qingyan juga bingung, tidak tahu apa yang dilakukan Ye Yuan di sini. Advertisement. Diakon Hong sedikit mengernyit dan berkata, kamu dan gadis Bailey terikat di tempat pertama, selama dia tidak keberatan, tidak ada masalah. Petik 2. Selesai berbicara, tatapan semua orang melihat ke arah Bailey Qingyan. Jiang Xueyan baru saja akan berbicara ketika Bailey Qingyan setuju tanpa ragu-ragu. Tidak masalah, aku akan pergi dulu. Jiang Xueyan menginjak kakinya dengan marah, diam-diam berpikir bahwa gadis ini sangat mengkhawatirkan. Apakah ini saat yang tepat untuk bersikap sopan? Bailey Qingyan berhenti, tiba jauh di udara, mirip dengan gadis peri yang turun ke dunia fana, kecantikannya luar biasa. Murid-murid di bawah semua menunjukkan tatapan menyembah. Bailey Qingyan melirik Ye Yuan dengan ekspresi yang rumit tetapi menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang menatapnya sambil tersenyum, tanpa sadar membuatnya tercengang. Obat apa yang dijual orang ini di dalam labu? Adegan ini adalah rasa lain saat mendarat di mata semua orang. Advertisement. Bailey Qingyan mengumpulkan pikirannya, esensi surgawi melonjak di tubuhnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pita sutra, yang terbang menuju Jade Light Drum seperti kilat. Dong! Sejauh ini, dentuman drum yang paling nyaring menyebar. Gelombang kejut yang datang dari Jade Light Drum berdesir seperti mematahkan cabang mati dari pohon, meratakan pepohonan dalam radius beberapa mil ke tanah. Melihat keributan yang begitu mengejutkan, wajah semua orang juga terlihat berubah. Kekuatan ini bahkan di atas dua orang Duan King Hong. Wajah Diakon Hong menunjukkan ekspresi setuju saat dia berkata dengan anggukan, tidak buruk. Tidak buruk. Bailey Qingyan, tingkat 6 tingkat tinggi. Lulus ujian. Wajah Jiang Xueyan menunjukkan senyum lega. Dengan ini, sekte tempat tinggal abadi mereka menekan dua garis keturunan lainnya sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala lagi. Selain itu, penampilan Bailey Qingyan juga memberikan bukti kuat untuk putaran pertamanya yang menakjubkan. Sekarang, siapa yang masih menduga bahwa hal itu tidak dilakukan oleh Bailey Qingyan? Kemungkinan besar, bahkan Duan King Hong mereka semua juga tidak akan curiga, kan? Tatapannya melihat ke arah Ye Yuan, dan dia tidak bisa menahan ejekan. Orang bodoh, menurutmu kau bisa merebut pusat perhatian Bailey seperti ini? Meskipun Anda memahami hukum spasial, wilayah Anda terlalu rendah. Tapi persyaratan Jade Light Drum untuk dunia kultivasi sangat tinggi. Petik 2. Advertisement. Meskipun dia menyaksikan kekuatan kuat Ye Yuan, Jiang Xueyan tidak optimis tentang Ye Yuan. Dia, sebagai murid sekte Shadowmon, secara alami mengetahui kekuatan Jade Light Drum. Semakin tinggi alam, semakin dalam pemahaman terhadap Dao, dan semakin keras drumnya juga. Meskipun kekuatan serangan Ye Yuan tinggi, wilayahnya terlalu rendah. Jika dia menggunakan kekuatan penuh untuk menyerang Jade Light Drum, dia hanya akan menderita kekuatan balasan yang lebih kuat. Oleh karena itu, tempat pertama Bailey Qingyan sudah terkunci. Ye Yuan ingin menjadi yang terakhir, tindakan ini hanyalah martabat pria yang menggelikan. Penampilan Bailey Qingyan membuat semua orang kagum dengan kekaguman, dan juga membuat Duan King Hong dan Zhong Hanlin merasa malu atas ketidaklayakan mereka. Mereka selalu mengejar Bailey Qingyan sebelumnya. Tapi potensinya lebih dari satu level lebih kuat dari mereka. Bailey Qingyan berkata kepada Diakon Hong dengan tangan terkatup, terima kasih, Diakon Hong. Diakon Hong menganggukkan kepalanya saat dia tersenyum dan berkata, Bailey Las memang cukup bagus. Tingkat 6 tingkat tinggi, di antara semua penilaian musim sebelumnya,
itu juga termasuk yang terbaik. Sangat disayangkan bahwa itu meleset satu langkah dan tidak menembus ke tingkat 7. Petik 2. Bailey Qingyan berkata, Qingyang akan berkultivasi lebih keras di masa depan dan tidak akan mengecewakan sekte ini. Diakon Hong tersenyum dan berkata, kultivasi dengan baik. Kali ini di konklav bela diri alur bambu, semoga kamu mendapat tempat. Petik 2. Bailey Qingyan mengangguk sedikit dan melayang ke bawah. Jiang Xueyan naik untuk menyambut sambil tersenyum dan berkata, Bailey, kamu memang tidak mengecewakanku. Tapi sikap Bailey Qingyan agak dingin saat dia berkata dengan dingin, kakak magang senior, masih ada seseorang yang belum naik panggung, jangan terlalu cepat senang. Petik 2. Tapi Jiang Xueyan berkata tanpa peduli, meskipun bakat anak itu tinggi, alamnya terlalu rendah. Bahkan jika dia lebih kuat dari Duan Qinghong mereka semua, itu juga tidak mungkin untuk melampauimu. Petik 2. Bailey Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit tapi tidak membantah. Dia terus merasa bahwa Ye Yuan melakukan ini memiliki makna yang dalam. Kemungkinan besar, tidak akan sesederhana itu. Selain itu, jelas tidak mungkin bagi Han Yong untuk melampaui Zhao Zhao, tetapi dia berhasil menembus ke tingkat 5. Dan hubungan Han Yong dengan Ye Yuan sangat baik. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Yang terakhir, Ye Yuan. Setelah berulang kali menelepon, akhirnya giliran Ye Yuan muncul di atas panggung. Namun, dia belum keluar dan ada gelombang ejekan lagi. Jelas, semua orang sangat meremehkan finalnya yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Orang ini benar-benar tanpa rasa malu, sedikit kekuatan ini juga berani merebut final. Nona Bailey murah hati dan tidak tawar-menawar dengannya. Orang ini bahkan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Petik 2. Dewa Langit Cakrawala ke-6, bahkan tidak tahu apakah dia bisa membuatnya terdengar atau tidak dan dia berani merebut posisi finale. Petik 2. Awalnya, Bailey Qingyan adalah seorang jenius di level yang sama dengan Duan Qinghong dan Zhong Hanlin di mata semua orang. Tapi sekarang, status Bailey Qingyan di benak mereka sudah jauh melampaui kedua orang itu. Bailey Qingyan saat ini mengalahkan yang lain. Ditambah dengan penampilannya yang menggulingkan kerajaan, dia sudah menjadi dewi di hati semua orang. Seorang dewi yang tidak bisa dicemarkan. Tapi Ye Yuan pria ini benar-benar berani menghujat sang dewi dan merebut posisi terakhirnya. Terhadap suara-suara yang mempertanyakan ini, Ye Yuan secara alami tidak memperhatikannya. Dia perlahan berjalan keluar dari kerumunan tetapi tidak terbang tinggi ke langit. Kemudian, dia hanya menjentikkan pelan, membawa angin sepoi-sepoi, bertiup menuju Jade Light Drum. Gerakan ini seperti menyikat debu, santai dan alami. Hanya saja tindakan ini membuat semua orang merasa sangat bingung. Bahkan wajah Dea Chon Hong menunjukkan ekspresi yang sangat meragukan. Apa yang orang ini lakukan lagi? Harus diakui, dia benar-benar tahu bagaimana menjadi terkenal dengan melakukan sesuatu yang sensasional. Petik 2. Apa yang dia lakukan barusan adalah menabuh beduk. Tidak ada gelombang esensi surgawi sama sekali. Orang ini tahu bahwa dia akan menunjukkan warna aslinya dan menyerah. Petik 2. Dong. Sama seperti suara-suara mengejek yang tumbuh lebih tinggi dari gelombang sebelumnya, ketukan genderang yang menghancurkan bumi terdengar keluar, membayangi semua suara sekaligus. Di seluruh dunia, hanya ketukan genderang Jade Light yang bergema. Wajah semua orang yang hadir semuanya berubah secara nyata. Suara drum ini sebenarnya identik dengan Bailey Qingyan. Kekuatan itu membajak sekali lagi dalam radius beberapa mil. Semua orang menggunakan tatapan ngeri yang tak tertandingi untuk melihat Ye Yuan. Tapi bahkan lebih banyak lagi wajah bingung. Apakah drum barusan ini benar-benar dilakukan oleh Ye Yuan? Tapi bagaimana tindakan santai dan ringan semacam itu bisa menyebabkan keributan besar? Bab 1797 banding 1797. Detak genderang berangsur-angsur mereda, semua orang masih tenggelam di tengah keterkejutan. Karena tidak ada yang bisa mengira Ye Yuan benar-benar bisa mencapai hal yang sama persis dengan Bailey Qingyan. Di antara mereka termasuk Jiang Xueyan dan Duan Qinghong mereka semua. Murid Diakon Hong mengerut seolah-olah memahami sesuatu. Ye Yuan, tingkat 6 tingkat tinggi. Lulus ujian. Dia menatap Ye Yuan, tatapannya menunjukkan ekspresi puas. Advertisement.
Diakon Hong berpikir dalam hatinya, anak ini berbeda dari yang lain dan sudah melihat melalui realitas Jade Light Drum, menyederhanakan hal-hal dengan memotong yang berlebihan, memicu resonansi dari Jade Light Drum dengan kekuatan Great Dao. Itu terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya tidak ada ide berapa kali lebih dalam dari yang lain. Orang lain melihat 100 langkah jauhnya, tetapi dia sudah melihat 1000 langkah lagi. Kecuali, sepertinya dia masih menahan diri, tapi tidak tahu kenapa begitu. Dengan Ye Yuan tidak menampilkan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat menilai batas Ye Yuan. Tapi tanpa ragu, Ye Yuan juga jenius. Setidaknya, dia tidak di bawah Bai Li Qingyan. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan hanyalah karakter pendukung yang hanya berhasil mencapai tempat pertama dengan mengikuti Bai Li Qingyan. Melihatnya sekarang, itu sangat salah. Sangat luar biasa, kata Han Yong kaget. Meskipun setelah dia mencapai tingkat 5, dia sudah lama mengubah pandangannya tentang Ye Yuan. Ketika dia melihat Ye Yuan mencapai tingkat 6 tingkat tinggi dengan mudah, berdiri bahu-membahu dengan Bai Li Qingyan, dia masih sangat terkejut. Yang Fan memiliki tampilan yang aneh. Dia sebelumnya masih berpikir bahwa Ye Yuan membual tanpa membuat rancangan dan perilakunya mencolok dengan substansi, dan tidak bisa mendekat. Advertisement. Melihatnya sekarang, dia benar-benar buta. Ye Yuan mengatakan bahwa sangat mudah baginya untuk lulus penilaian, itu benar-benar dicapai dengan sangat mudah. Terlalu mudah. Film kasual dan itu adalah film tingkat tinggi tingkat 6, terlalu santai dan kasual. Ye Yuan perlahan berbalik dan melihat ke arah Jiang Xueyan dengan makna yang mendalam. Seluruh tubuh Jiang Xueyan menjadi kaku dan benar-benar terpesona oleh momentum Ye Yuan yang mengesankan. Wajah Jiang Xueyan terasa panas membara. Ye Yuan menggunakan film ringan ini dan memberinya tamparan yang tak tertandingi. Orang bodoh juga bisa mengatakan bahwa Ye Yuan tampaknya memiliki banyak sisa di dalam tangki. Tapi dia mendapat tingkat 6 tingkat tinggi. Langkah Ye Yuan ini memiliki makna yang dalam. Pertama, Ye Yuan membantu Bai Li Qingyan mencapai gelar tempat pertama, membalas persahabatan dan kesetiaan Bai Li Qingyan. Kedua, Ye Yuan menggunakan film ini untuk memberitahu semua orang bahwa dia, Ye Yuan, tidak bergantung pada Bai Li Qingyan untuk mendapatkan tempat pertama. Dia sangat kuat. Advertisement. Ketiga, Ye Yuan memberitahunya, Jiang Xueyan, Anda tidak bisa menekan tepi saya. Selama aku, Ye Yuan, bersedia, aku bisa melampaui semua orang kapan saja. Ini adalah pernyataan perang yang terang-terangan. Ujian masuk berakhir di sini. Kalian semua akan menjadi murid Sekte Shadowmon saya mulai dari sekarang. Tidak peduli sekte atau faksi mana Anda semua di masa lalu, sekarang, Anda semua hanya memiliki satu identitas, yaitu murid Sekte Shadowmon. Memasuki sekte saya, semuanya akan menjadi kepentingan sekte sebagai prioritas utama. Jika ada tindakan mengkhianati sekte, bunuh tanpa amnesti. Sekarang, kalian semua naik dari gerbang gunung. Tentu saja akan ada seseorang yang menjemput kalian semua. Petik 2. Suara Diakon Hong bergema di depan gerbang gunung. Semua murid memiliki ekspresi ketakutan, jelas ketakutan dengan kata-kata Diakon Hong. Ye Yuan sangat acuh tak acuh dan tidak terlihat terkejut. Sekte Shadowmon tampaknya memiliki banyak faksi, kekuatannya rumit dan rumit. Sebenarnya, itu diam-diam diizinkan oleh sekte itu untuk meningkatkan persaingan antar murid dan mempercepat peningkatan kekuatan mereka. Tetapi, jika seseorang membahayakan kepentingan sekte, sekte itu pasti akan memusnahkan mereka dengan segala cara. Sekte Shadowmon tidak akan mengasuh para jenius untuk sekte lain. Ada 43 murid batin yang lulus ujian di akhir, dan 102 murid urusan lain-lain. Orang-orang ini secara resmi memasuki sekte di bawah pimpinan Qian Ye. Puncak utama sekte Shadowmon menjulang ke awan, tidak dapat melihat ujung apapun yang terlihat. Ye Yuan menaiki tangga bersama dengan kerumunan, seolah tiba di negeri dongeng. Dan ketebalan energi spiritual juga menjadi semakin kuat seiring ketinggian gunung semakin tinggi. Hanya konsentrasi energi spiritual di titik tengah saja sudah entah berapa kali lebih kuat dari kota kekaisaran tingkat tinggi biasa. Sekte Shadowmon memiliki puncak utama dan 9 subpuncak, menghadirkan penampakan 9 bintang yang berkelap-kelip di sekitar bulan. Semuanya megah dan megah.
Ye Yuan bisa merasakan bahwa tempat ini benar-benar tanah yang kaya yang memupuk bakat-bakat hebat. 9 sub puncak berada di bawah tanggung jawab 9 tetua pemberi keterampilan hebat. Murid yang memasuki sekte semuanya harus ditugaskan di bawah nama sesepuh yang menanamkan keterampilan. Tentu saja, itu hanya milik mereka. Penatua yang menanamkan keterampilan semuanya adalah eksistensi tingkat dewa sejati, murid biasa tidak bisa melihat mereka sama sekali. Namun, setiap penatua yang memberikan keterampilan memiliki metode budidaya peringkat 6 yang mereka miliki. Jika seseorang bisa menonjol dalam penampilan mereka, mereka bisa menjadi murid pribadi penatua yang menanamkan keterampilan. Pada saat itu, mereka akan dapat mempelajari metode budidaya tingkat dewa sejati dan teknik bela diri. Inilah yang diimpikan oleh semua murid. Tentu saja, dalam sekte tingkat dewa sejati yang besar, para murid mulai dari puluhan misi, ingin menjadi murid pribadi, itu sangat sulit. Ini adalah tanda identitasmu. Nak, aku harus mengagumimu. Bahkan sebelum memasuki sekte, Anda sudah menyinggung 3 faksi besar dan garis keturunan gajah iblis kami. Tahukah Anda berapa banyak penatua dan diaken yang dimiliki sekte Shadowmon yang semuanya berasal dari 3 faksi utama ini? Petik 2. Song Ting melemparkan token identitas ke Ye Yuan dan mengejek dengan ekspresi geli. Ye Yuan menerima token itu dan menemukan bahwa 2 kata, Tianying, tertulis di bagian belakang. Agaknya, dia ditugaskan ke puncak Tianying. Menurut Han Yong, puncak Tianying adalah sub-puncak terlemah. Kekuatan para murid adalah yang paling lemah, sumber daya paling kurang, dan metode kultivasi dan teknik bela diri adalah yang paling langka. Sepertinya dia memang diincar. Sekte Shadowmon tidak kekurangan jenius. Penampilannya juga tidak cukup menakjubkan untuk membantu Bailey Qingyan mencapai tujuannya dan tidak dapat menarik perhatian sekte tersebut. Ini juga yang diharapkan Ye Yuan. Hanya saja ditugaskan ke sub puncak manapun tidak membuat banyak perbedaan bagi Ye Yuan. Ye Yuan menyimpan token itu dan berkata dengan dingin, apa hubungannya dengan saya? Hanya murid kelas 2 sepertimu yang akan tertarik pada hal semacam ini, kan? Petik 2. Kelas 2. Kamu benar-benar mengatakan bahwa murid puncak Tianzu adalah kelas 2. Petik 2. Song Ting dengan sengaja mengatakannya dengan sangat keras, sekitarnya segera memberikan serangkaian tatapan tidak ramah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, apa yang saya katakan adalah bahwa Anda melakukan hal menyambut murid baru seperti ini, Anda pasti karakter kecil kelas 2 di sekte itu. Bukankah begitu, kakak magang senior Song? Anda juga tidak muda lagi, tetapi Anda bahkan tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi dan masih hanya seorang murid luar. Saya tidak mengatakan bahwa puncak Tianzu adalah kelas 2, maksud saya Anda mempermalukan puncak Tianzu. Petik 2. Semakin banyak Ye Yuan berkata, ekspresi Song Ting menjadi semakin jelek. Tatapan tidak ramah itu juga langsung menjadi geli. Menghitungnya, Song Ting memang sudah pemuda tua. Dengan bakatnya, bahkan jika dia menerobos ke alam dewa surgawi, sangat sulit untuk dipromosikan menjadi murid batin juga. Kata-kata Ye Yuan menusuk tempat sakit Song Ting. Ye Yuan ditugaskan ke puncak Tianying, di awalnya datang dengan sengaja untuk memberi pukulan pada Ye Yuan, dan mendapatkan kembali wajahnya saat lewat. Dia tidak menyangka bahwa dia menderita kehilangan muka yang sangat besar. Mulut anak ini sangat berbisa. Berat, kamu hanya sombong. Diingat oleh 3 faksi besar di waktu yang sama, kuharap kau bisa hidup selama sebulan. Song Ting mengertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi muram. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu senior magang saudara Song khawatir. Saya akan hidup dengan sangat baik. Petik 2. Bab 1798-1798. Puncak utama sangat jauh dari sub puncak. Ye Yuan tiba di puncak Tianying melalui susunan transmisi dan segera merasakan jatuh ke dunia manusia dari surga. Dibandingkan dengan kemegahan puncak utama, tempat ini jelas jauh lebih buruk. Ye Yuan, aku benar-benar merasa tidak adil untukmu. Dengan bakat Anda setidaknya harus berada di 3 sub puncak teratas. Sekelompok orang itu menyalahgunakan kekuatan mereka untuk menindas orang dan benar-benar menurunkan Anda ke Tianying Peak. Di samping Ye Yuan, seorang pria muda pendek dan kurus berkata dengan tampilan marah.
Pemuda ini bernama Cheng Yu, dia berasal dari sekte kecil yang tidak dikenal. Kekuatannya tidak buruk, puncak ketujuh cakrawala Dewa Surgawi. Selama penilaian putaran kedua, dia bahkan mencapai tier 2. Di antara murid yang keluar dari sekte kecil, dia sudah menjadi naga di antara manusia. Advertisement. Secara logis, dia seharusnya tidak diturunkan ke puncak Tianying, tetapi dia menjadi satu-satunya murid batin yang dikirim ke puncak Tianying. 41 orang lainnya semuanya diturunkan ke 8 sub-puncak lainnya. Mengenai perlakuan tidak adil semacam ini, Cheng Yu secara alami tidak senang dengan hal itu di dalam hatinya. Namun, Cheng Yu sangat mengagumi Ye Yuan. Film sederhana dan kasual itu sangat mengejutkannya. Demikian pula berasal dari sekte kecil, potensi Ye Yuan jelas jauh lebih kuat darinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika itu emas, itu akan bersinar di mana saja. Saya mendengar bahwa penatua yang menyebarkan keterampilan Tianying Peak berasal dari sekte kecil. Tapi bukankah dia juga memasuki jajaran alam dewa sejati, menjadi penguasa suatu wilayah? Petik 2. Cheng Yu tersenyum pahit saat mendengarnya dan berkata, meski begitu, Tianying Peak masih merupakan sub-puncak paling kumuh, dikucilkan oleh 8 puncak lainnya. Di sekte Shadowmon, Tianying Peak bisa dikatakan sebagai tanah pengasingan. Tidak ada yang mau datang ke tempat ini. Mereka yang datang ke sini kebanyakan tidak diinginkan atau murid tanpa faksi. Dan tiba di sini juga pada dasarnya sama dengan terputusnya masa depan seseorang. Akan sangat sulit untuk mencapai prestasi besar lagi. Advertisement. Ye Yuan menepuk bahu Cheng Yu dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, saat memasuki sekte Shadowmon, kamu sudah lupa siapa dirimu. Selesai berkata, Ye Yuan berjalan menuju Tianying Hall. Melihat tampilan belakang Ye Yuan yang pergi, seluruh tubuh Cheng Yu bergetar. Ya, sekte itu hanyalah sekte tingkat Dewa Surgawi yang biasa-biasa saja, kekurangan sumber daya, dan sangat kurang metode kultivasi. Tapi dia mengandalkan usahanya sendiri dan berjalan sampai hari ini selangkah demi selangkah. Dia berpikir bahwa memasuki sekte bulan bayangan, dengan bakatnya, dia akan bisa melayang ke surga dalam satu ikatan. Tapi situasi saat ini terlalu jauh dari yang dia bayangkan. Jadi dia merasa marah, merasa bersalah, merasa bahwa masa depan itu suram dan gelap. Namun, melihat ke belakang, bahkan jika dia tiba di puncak Tianying, situasinya saat ini juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia masih belum puas dengan apa. Selama dia melakukan upaya masa lalunya, dia akan bisa menonjol di antara teman-temannya suatu hari nanti, dan dengan kejam menamparkan orang sombong itu. Bagi seniman bela diri, sementara sumber daya itu penting, yang lebih penting adalah memiliki hati yang pantang menyerah yang mencari dao. Kehilangan jati diri, maka masa depan akan benar-benar suram. Advertisement. Membangkitkan si pemimpi dari tidurnya dengan sebuah kata. Ye Yuan, terima kasih. Petik 2. Melihat tampilan belakang Ye Yuan, tatapan Cheng Yu menjadi ditentukan sekali lagi, sama seperti sebelumnya. Kakak magang senior, kami murid baru di sini untuk menerima tempat tinggal kultivasi. Ini adalah tanda identitas saya. Petik 2. Sekte Shadowmon didirikan di atas nadi spiritual. Sekte ini membuka banyak tempat tinggal di setiap sub-puncak dan meletakkan formasi arai, menyediakan bagi para murid untuk berkultivasi. Semakin baik bakat murid, semakin baik tempat tinggal kultivasi yang akan mereka dapatkan, dan semakin cepat pula kecepatan kultivasi secara alami. Puncak Tianying adalah tempat vena spiritual adalah yang tertipis di antara 9 sub-puncak. Energi spiritual secara alami juga yang paling tipis. Murid itu melihat token identitas kedua orang itu, alisnya tanpa sadar terangkat, dan dia melempar token itu ke atas meja sambil berkata dengan malas, kamu dipanggil Cheng Yu, kan? Tianying Peak masih memiliki satu tempat tinggal tingkat 2 tingkat rendah terakhir. Ini adalah tanda tempat tinggal, lanjutkan. Petik 2. Cheng Yu menyimpan token itu dan berkata dengan gembira, terima kasih, kakak magang senior. Kakak magang senior, lalu bagaimana dengan Ye Yuan? Petik 2. Murid itu mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan senyum palsu, dia. Itu sudah menjadi tempat tinggal terakhir Tianying Peak. Kakak magang junior ini harus merasa tidak nyaman dan pergi ke puncak tersesat lainnya untuk membuka tempat tinggal sendiri.
Petik 2. Saat dia berkata, dia mengeluarkan sebuah bendera arai dan meletakkannya di depan Ye Yuan dengan senyuman dan berkata, ini adalah bendera arai formasi pengumpulan roh, kamu pergi ke Vireclut Peak sekarang. Selama Anda menemukan mata vena spiritual di sana dan membuka tempat tinggal, kemudian menyebarkan bendera arai, secara alami akan dapat mengumpulkan energi spiritual dan menjadi tempat tinggal Anda sendiri. Petik 2. Ekspresi Cheng Yu berubah ketika mendengar itu dan berkata, bagaimana bisa begitu kebetulan? Kakak magang senior, saya mendengar bahwa membuka tempat tinggal sangat berbahaya. Tempat itu adalah puncak gunung yang sunyi, binatang buas di mana-mana. Cukup banyak murid telah dikuburkan di sana. Petik 2. Tatapan murid itu menjadi dingin dan dia berkata, berbahaya. Membuka tempat tinggal itu berbahaya. Puncak utama ini, 9 sub-puncak, beberapa ratus puncak tersesat, mana yang tidak dibuka oleh murid Sekte Shadowmon. Mengapa ada pengecualian untuk dia? Petik 2. Cheng Yu baru saja menerima petunjuk Ye Yuan dan sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Dia tidak tahan melihat Ye Yuan mengambil risiko dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak magang senior, kenapa tidak Anda lihat lagi? Mungkin masih ada tempat tinggal kosong di puncak yang tersesat di sekitar ini. Petik 2. Saat murid itu mendengar, dia berkata dengan sangat marah, penghinaan. Memintamu untuk pergi kemana kau pergi, ada apa dengan semua omong kosong itu? Saya bilang tidak punya sarana tidak punya, mungkinkah Anda ingin menggantikan saya saat bertugas? Petik 2. Cheng Yu hanyalah pendatang baru, bagaimana mungkin dia berani berdebat? Dia berkata dengan hati nurani yang bersalah, jangan berani. Kakak magang senior, bagaimana kalau begini? Berikan tempat tinggal saya kepada Ye Yuan, saya akan membuka tempat tinggal. Petik 2. Wajah murid itu jatuh dan dia baru saja akan terbang dari pegangannya tetapi mendengar Ye Yuan mengambil bendera arai dan berkata dengan dingin, baiklah, tidak perlu bertele-tele lagi. Orang ini jelas telah disuap oleh orang-orang, sengaja membuatku pergi ke Vireclut Peak untuk membuka tempat tinggal, lalu dibunuh oleh binatang buas. Anda hanya mencari penolakan dengan mengatakan ini padanya. Petik 2. Wajah Cheng Yu berubah, baru kemudian, menjadi sadar. Ekspresi murid itu juga berubah dan dia berkata dengan suara dingin, nak, kamu berani berbicara dengan kakak laki-lakimu seperti ini. Ye Yuan meliriknya dengan mencemooh dan berkata dengan dingin, kamu sudah ingin membunuhku, jadi mungkinkah aku masih harus berbicara denganmu dengan sopan? Lagi pula, kamu pikir kamu ini siapa, supaya cocok disebut sebagai kakak laki-laki? Petik 2. Murid yang menugaskan tempat tinggal itu hanyalah Dewa Langit ke-9, jadi Ye Yuan belum menganggapnya serius. Ekspresi murid itu menjadi dingin dan dia berkata dengan senyuman dingin, baiklah, sepertinya itu pendatang baru yang sangat bangga. Kemudian saya akan membiarkan Anda melihat apakah saya cocok menjadi kakak senior Anda atau tidak. Petik 2. Dalam radius puncak dan sub-puncak utama Sekte Shadowmon, para murid dilarang untuk membunuh satu sama lain. Tetapi dengan alasan yang sah, mengambil tindakan terhadap seorang murid untuk sementara bukanlah masalah. Murid itu melihat bahwa Ye Yuan hanyalah Dewa Langit ke-6 dan benar-benar berani kurang ajar di depannya. Jadi dia juga benar-benar marah. Tidak heran magang senior saudara Qian Ye ingin memberi pelajaran kepada orang ini, sepertinya ini biasa merendahkan. Saat berbicara, aura Dewa Surgawi Cakrawala ke-9 murid itu tiba-tiba dilepaskan. Sebuah tamparan menamparkan wajah Ye Yuan secepat kilat. Ye Yuan, hati-hati. Cheng Yu tidak mengira orang ini akan menyerang saat dia berkata demikian. Sudah terlambat untuk ingin menghentikannya. Pihak lain adalah Dewa ke-9 Cakrawala, kekuatannya lebih dari satu tingkat lebih kuat darinya. Menamparkan. Tamparan yang tak tertandingi ditransmisikan. Murid itu langsung ditampar terbang keluar. Bab 1799 banding 1799. Apakah ada kesalahan? Penglihatanku tidak gagal, kan? Dewa Langit Cakrawala ke-6 menamparkan Raja Surgawi Cakrawala ke-9 dengan satu tamparan. Petik 2. Meskipun hanya ada beberapa murid di aula, pemandangan ini masih membuat mereka sangat terkejut. Murid itu menahan wajahnya, giginya sudah tanggal. Melihat Ye Yuan, matanya penuh ketakutan. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan tatapan acuh tak acuh,
orang-orang itu menyuruhmu melakukan sesuatu, bukankah mereka menyuruhmu untuk tidak memprovokasi aku? Anda adalah murid yang memberikan tempat tinggal dan memiliki otoritas untuk menentukan kemana murid pergi. Saya awalnya tidak berencana untuk menolak juga, namun, Anda mencari pukulan sendiri. Maka saya tidak bisa disalahkan. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mengambil bendera arai, berbalik, dan hendak pergi. Tunggu sebentar, Ye Yuan, aku akan pergi bersamamu. Cheng Yu tiba-tiba berkata. Advertisement. Dia berpaling kepada murid itu dan berkata, apapun kentut anjing itu, saya tidak menginginkannya lagi. Anda memberi saya bendera arai. Aku juga akan pergi ke Vireclute Peak. Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut dan berkata, mereka membuatku pergi ke puncak Vireclute karena tempat itu pasti sangat berbahaya. Anda tidak perlu mengambil risiko dengan saya. Petik 2. Tapi Cheng Yu memiliki tampilan yang tenang dan berkata sambil tersenyum, kekuatanku lebih rendah dari milikmu, tapi lebih atau kurang bantuan. Selain itu, membuka tempat tinggal, aku akan menganggapnya sebagai percobaan. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia mengerti di dalam hatinya. Cheng Yu juga orang pintar. Dia memberikan satu atau dua petunjuk dan dia sudah menemukan hati aslinya. Budidaya berlayar melawan arus untuk memulai. Jika Cheng Yu ini berpikir bahwa dia melonjak ke surga dalam satu ikatan setelah memasuki sekte bulan bayangan, itu akan menyia-nyiakan bakatnya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ayo pergi bersama kalau begitu. Petik 2. Melihat pandangan belakang kedua orang itu, murid itu memiliki ekspresi berbisa di wajahnya. Puncak Vireclute adalah tanah terpencil dengan peringkat 4 binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa eksistensi peringkat 5. Sudah ada tidak kurang dari beberapa lusin orang di antara para murid yang ingin membuka tempat tinggal. Aku tidak percaya kalian masih bisa kembali. Petik 2. Advertisement. Di puncak Vireclute, tempat itu memang sunyi dan suram, dengan jejak binatang buas di mana-mana. Gelombang kuat yang datang dari sekitar membuat kulit Cheng Yu agak pucat. Ye Yuan, puncak Vireclute ini benar-benar penuh dengan bahaya. Orang-orang itu sangat menginginkan hidupmu. Petik 2. Cheng Yu segera memahami niat orang-orang itu setelah tiba di Vireclute Peak. Dia samar-samar tahu bahwa Ye Yuan memiliki konflik dengan 3 faksi utama, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang itu sebenarnya sangat kejam. Ye Yuan tersenyum dan berkata, selama cobaan yang diberikan orang lain tidak dapat membunuhku, itu semua akan membuatku lebih kuat. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Petik 2. Ekspresi Cheng Yu berubah menjadi kaku. Dia menemukan bahwa dia terlalu jauh dari Ye Yuan dalam hal alam hati. Di bawah pengaruh Ye Yuan, pikiran Cheng Yu juga berangsur-angsur tenang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cheng Yu bertanya. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, biasakan diri kita dengan lingkungan terlebih dahulu. Mari berjalan menuju tempat dengan energi spiritual terkaya. Karena ini adalah puncak tersesat yang belum berkembang, maka secara alami kita harus memilih mata terbaik dari pembuluh darah spiritual. Petik 2. Cheng Yu mengangguk dan berkata, energi spiritual di arah barat daya tampaknya agak kental. Mari kita pergi dan melihatnya. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan menuju ke arah barat daya bersama dengan Cheng Yu. Dalam perjalanannya, keheranan di hati Cheng Yu semakin bertambah. Advertisement. Kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan membuatnya berani untuk tidak menatap lurus ke arahnya. Hewan buas peringkat 4 biasa itu tidak bisa menerima satu pukulan pun di depannya. Bahkan 4 binatang buas peringkat tahap akhir yang sebanding dengan Eight Firmament Divine Lord juga bukan musuh yang bisa bertahan satu pertukaran dengan Ye Yuan. Hanya puncak tahap akhir peringkat 4 binatang buas yang bisa bergumul dengan Ye Yuan untuk sementara waktu. Namun pada akhirnya, mereka tetap tak bisa lepas dari takdir dibantai. Setelah berpisah dari Baili Qingyan, Ye Yuan menenangkan diri di pegunungan Shadowmon. Saat ini, wilayahnya sudah terkonsolidasi seluruhnya, kekuatannya semakin meningkat juga. Cheng Yu awalnya berpikir bahwa Ye Yuan mampu memukul Dewa Langit ke-9 terbang dengan satu tamparan kurang lebih memiliki beberapa elemen keberuntungan yang terlibat. Baru sekarang dia tahu bahwa Dewa Langit Cakrawala ke-9 terlalu lemah.
Tuan Surgawi Cakrawala ke-9 itu benar-benar terlalu lemah untuk berdiri dalam persaingan dibandingkan dengan puncak tahap akhir peringkat 4 binatang buas. Dan puncak tahap akhir peringkat 4 binatang buas ini juga dihabisi dalam satu pukulan di depan Ye Yuan. Dengan satu perbandingan, levelnya segera ditetapkan. Tiba-tiba, sekilas inspirasi muncul di benak Cheng Yu. Mengingat adegan ujian masuk, matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Semua orang mengejek Ye Yuan, berpikir bahwa Ye Yuan hanya mendapat tempat pertama dengan diwarnai dengan cahaya Baili Qingyan. Melihatnya sekarang, itu hanya Baili Qingyan yang ternoda oleh cahaya Ye Yuan. Cheng Yu secara alami tahu kehebatan Baili Qingyan. Tapi dia percaya bahwa tidak peduli betapa hebatnya Baili Qingyan, itu juga tidak akan mudah ketika menghadapi puncak tahap akhir peringkat 4 binatang buas. Selama beberapa hari terakhir ini, dia secara pribadi melihat Ye Yuan membunuh 3 puncak tahap akhir peringkat 4 binatang buas sendirian. Kekuatan tempur semacam ini sudah melampaui cakupan Dewa Langit ke-9. Ternyata Ye Yuan adalah orang nomor 1 dalam ujian masuk kali ini. Dan kemuliaan ini tanpa malu-malu direbut oleh Sekte Tempat Tinggal Abadi dan Baili Qingyan. Tapi, mengapa Ye Yuan tidak membantah? Pikiran Cheng Yu berputar seperti kilat, memikirkan banyak hal dalam sekejap. Energi spiritual di depan tampaknya agak berbeda, kata Ye Yuan tiba-tiba. Cheng Yu berkata dengan heran, berbeda. Ye Yuan mengangguk dan berkata, energi spiritual di sini seharusnya sudah menjadi tempat paling tebal di seluruh Fireklud Peak. Tetapi di area itu, energi spiritual sangat tipis. Petik 2. Cheng Yu kaget dan berkata, jarak yang sangat jauh, kamu bisa merasakannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mari kita pergi dan melihatnya. Mungkin ada penemuan yang tidak terduga. Petik 2. Kedua orang itu perlahan mendekat. Benar saja, Cheng Yu menemukan bahwa energi spiritual seakan-akan lenyap sekaligus, tiba-tiba menjadi jauh lebih tipis. Apa yang terjadi di sini? Berbicara secara logis, posisi ini harus menjadi mata pembuluh darah spiritual. Mengapa energi spiritual sangat tipis? Cheng Yu berkata dengan cemberut. Dia tidak menyadari bahwa tatapan Ye Yuan secara bertahap menjadi cerah. Tidak tahu apakah itu garis keturunan Cloud Sword atau garis keturunan bunga melonjak, mereka benar-benar memberi kami hadiah besar. Ye Yuan berkata dengan heran. Cheng Yu merasa bingung dan berkata, hadiah besar. Energi spiritual di sini sangat tipis, mengapa ini menjadi hadiah yang besar? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pernahkah Anda mendengar tentang mata spiritual Tilage yang terhalang? Seluruh tubuh Cheng Yu gemetar ketika mendengar itu dan berkata dengan panik, kamu sedang berbicara tentang mata spiritual Tilage yang terhalang yang ketebalan energi spiritualnya bahkan di atas level 9. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu benar. Dalam Vena spiritual, ada banyak mata Vena spiritual. Mereka dibagi menjadi 9 tingkat menurut konsentrasi energi spiritual. Tetapi di atas level 9, masih ada beberapa medan Vena spiritual yang sangat sulit ditemukan. Mata spiritual Tilage yang terhalang adalah salah satunya. Mata pembuluh darah spiritual ini membutuhkan lingkungan yang sangat kompleks sebelum bisa terbentuk. Selain itu, sangat sulit untuk diidentifikasi. Bahkan jika orang biasa melihatnya, mereka mungkin tidak bisa mengenalinya juga. Tentu saja, ini tidak bisa membungkam Dasles. Mata spiritual Tilage yang terhalang memiliki letusan energi spiritual yang terhalang oleh medan khusus. Seiring berjalannya waktu, itu akan menghasilkan energi spiritual yang sangat kental. Setelah dibuka, konsentrasi energi spiritual akan jauh di atas level 9. Bukankah menurutmu kita mendapatkan penawaran yang bagus? Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Menghadapi mata spiritual Tilage yang terhalang, dia juga sangat senang. Dia saat ini sangat ingin meningkatkan kekuatannya juga. Mampu menghadapi mata spiritual terhalang Tilage semacam ini akan mempercepat kecepatan kultivasinya 10 kali lipat. Keberuntungannya benar-benar bukan jenis kebaikan biasa.